Pagi ini cuacanya sangat indah. Lokasi di Pasar Segar, Kota Depok. Aku berjalan melihat-lihat sekitar dan tidak sengaja aku menemukan batu akik pandan. Batu yang indah, berwarna, di dalamnya ada seperti serat. Aku memperhatikannya. Wow, ternyata batu ini sangat indah. Hampir saja jatuh. Aku poles-poles dulu biar semakin kinclong. Waduh, indah sekali kawan. Gosok terus sampai mampus. Aku apakan ini batu ya? Wah, oh iya. Let's go my friend. Mari kita ikat batu akik pandan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dengan saya Cepi Pandan, bercerita tentang akik pandan tidak akan ada habisnya, teman-teman. Batu akik pandan adalah salah satu batu yang sangat digemari oleh kalangan masyarakat Indonesia, dari Pulau Jawa, Sumatera, hingga ke Kalimantan. Salah satu dari teman saya ada yang mengirimkan batu akik pandannya ke negara tetangga. Itu adalah salah satu pembuktian bahwa batu akik pandan memiliki penggemar atau pecintanya yang sangat luas. Keunikan dari batu akik pandan adalah perubahan warnanya. Yang awalnya berwarna putih, nanas, yang teman-teman sekalian mungkin sudah tahu. Dan di YouTube juga sudah banyak cara menaikkan atau oksidasi dari batu akik pandan itu. Banyak yang bertanya kepada saya, batu akik pandan itu dicelup atau diwarnain sih kan? Kalau menurut saya, pengalaman saya dalam batu akik pandan, bahwa batu akik pandan itu dia berubah warna karena oksidasi. Batu akik pandan itu memiliki ciri khas sendiri. Tapi untuk saat ini saya tidak akan membahas tentang batu akik pandan, dasar batu akik pandan itu sendiri. Karena teman-teman sekalian sudah tahu kan? Ya enggak? Karena teman-teman sudah tahu, saya hanya ingin menceritakan sedikit tentang batu akik pandan dari pengalaman saya pribadi. Mungkin jika teman-teman belum mengenal batu akik pandan itu terlihat sangat biasa. Tapi di dalam batu akik pandan itu mengandung racun, teman-teman. Racun apa? Bukan racun yang membunuh, teman-teman. Tapi racun ini adalah racun agar orangnya itu sekali pakai batu akik pandan, saat dia melihat struktur dalam batu akik pandannya, jika dalam betik dia seperti gumpalan kapas, jika dalam betok dia seperti awan yang bertumpuk-tumpuk, jika dalam sutra dia punya garis lurus yang sangat bagus dan mempunyai ciri khas masing-masing. Ketika orang yang tadinya tidak suka dan melihat batu akik pandan itu biasa saja, tapi ketika dia memakainya, dia akan jatuh cinta. Racun jatuh cintanya itu masuk ke dalam sanubari. Sanubari, bukan sanubari lah ya, mungkin lebih tepat ke hatinya. Kalau kata anak-anak pandan, kalau kita sudah punya satu pengen dua, punya dua pengen tiga, punya tiga pengen empat, sampai lupa itu batu akik pandan itu kita punya berapa ember. Yang awalnya dia suka batu virus, misalkan suka batu bacan, ketika dia sudah mulai suka dengan batu akik pandan,
dia akan mengorbankan batu virus tersebut atau batu bacan tersebut untuk ditukar dengan batu akik pandan. Dan yang memiliki batu virus atau bacan tersebut itu berani menambahkan dengan uang. Itu hal yang paling hebat dari batu akik pandan. Batu akik pandan itu mempunyai khasnya sisik dan seratnya. Karena mempunyai ciri khasnya itulah yang membuat orang itu mengingat. Dan setiap batu akik pandan itu mempunyai khasnya masing-masing. Walaupun dia sama-sama serat sutra, walaupun dia sama-sama sisik betik, walaupun dia sama-sama sisik betok, tapi dalam batu satu ke batu lainnya, walaupun dia satu tipe, satu jenis, satu warna, tapi mempunyai ciri khas masing-masing. Makanya batu akik pandan itu unik. Dan karena keunikan itulah batu akik pandan itu bisa dikasih dengan nama. Kasih nama. Misalkan pandan nanas yang paling terkenal Ki Oyot, Supernova, Subang Larang. Misalkan nih, saya berangkat ke kontes. Pernah kejadian di Kerawang. Pas saya datang, teman-teman yang lain tidak mau memainkan batu pandan merahnya. Kenapa? Karena mereka tahu siapa yang akan juaranya. Nah, ketika itu saya ditanya sama teman saya yang bernama Adi, "Cep, lu mau mainin Mimin Maman Mumun gak?" "Ah, gak ada kuotanya," saya bilang gitu. Nah, jadi yang ditanya itu bukan pandan merahnya, tapi yang ditanya itu bukan pandan merahnya, tapi yang ditanya itu namanya, Maman, Mimin, Mumun. Karena Maman punya khasnya sendiri-sendiri, Mimin punya khasnya sendiri, Mumun punya khasnya sendiri, walaupun sama-sama batu akik pandan merah. Itulah salah satu khas batu pandan. Saya pikir batu pandan itu termasuk unik, itu karena itu. Jadi dia bisa dikasih nama per batunya. Yang paling terkenal lagi, yang harganya hingga ratusan juta, seperti Jalut dan Jiih lah yang paling terkenal, atau Lumut Setan, Red Dragon gitu kan. Orang sudah membayangkan Red Dragon nih, wah naga merah datang. Naga merah datang, wah ini pasti nih yang juara pasti naga merah atau Red Dragon itu sendiri. Red Dragon di pandan merah itu juaranya lama. Orang yang pertama kali yang menemukan Red Dragon itu adalah Bang Ebeng Mangkudilaga. Saya punya cerita sendiri. Wajah. Jadi memang usaha itu tidak mengkhianati hasil, itu benar. Pertama kali saya masih belajar batu akik pandan, saya beli bahan-bahan raplesia dari raplesia, saya bakar, saya goreng agar membantu menaikkan sisiknya. Bang Ebeng ini datang ke saya, dia mengenal saya, dia datang ke kios Bang Berkah. Yang dia cari itu selalu pandan dengan warna merah, pandan dengan warna merah, pandan dengan warna merah. Dia gagal sekali, 2 kali, 3 kali kan, karena dia membeli bahan. Jadi bahan itu untuk ditebaknya sangat susah. Tapi ketika dia belajar dari kegagalan tersebut, akhirnya dia dipertemukan atau dijodohkan dengan batu Red Dragon tersebut. Yang pertama kali menaikkan harga pandan merah itu adalah Red Dragon. Karena dia juara terus, banyak dikenal, juara di nasional, juara di komunitas, akhirnya harganya melambung tinggi sampai mencapai 60 jutaan dan dijual sama Kang Ebeng Mangkudilaga dengan harga segituan. Nah,
Pandan merah yang membuat mahal pertama kali adalah Red Dragon. Pandan nanas yang membuat mahal pertama kali adalah Ki Oyot. Pandan lumut lawas yang membuat harganya melambung tinggi pertama kali adalah Jalu. Tren inilah yang akhirnya diikuti seperti saya junior-juniornya untuk membuat pandan itu terlihat karakternya yang kuat di kontes, kuat di mata penikmat. Kalau sekarang nih, penikmat dan kontes itu banyak yang berseberangan atau berbeda pendapat. Orang kontes belum tentu suka barang penikmat, karena barang penikmat itu sisiknya biasa aja, tapi warnanya atau kristalnya itu bagus, mempunyai karakter yang menguatkan, yang menutupi kelemahan pandan tersebut. Nah, begitu pula untuk penikmat belum tentu juga suka batu kontes. Kenapa? Karena batu kontes itu saking minta perfectnya, akhirnya dikecilin sampai anggurnya itu habis, biar sisi kiri dan kanannya itu sama. Hal yang membuat terlihat kurang itu ketika sisik mepet itu warnanya semakin kusam. Yang kedua, kristalnya berkurang karena badan anggurnya itu benar-benar hilang. Nah, yang paling susah adalah menemukan batu pandan yang bisa membuat pecinta kontes dan penikmat itu melihatnya sama-sama indah. Itu yang paling susah. Nah, itulah yang ditemukan di Red Dragon, di Ki Oyot, Supernova atau Subang Larang atau Optimus, juara kuat di Semulumut, atau Jackson Sutra. Ada lagi juga seperti Kenjo dari Biduri Sutanya, ada lagi dari, dan banyak hal lainnya lah. Nama-nama pandan tersebut itu bisa membuat penikmat dan pecinta kontes itu sama-sama suka. Nah, karakter itulah yang sangat susah untuk ditemukan, yang akhirnya membuat harga pandannya itu melambung tinggi. Terima kasih telah menonton video saya Cik Pandan berpamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.